Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di bagi yang indah ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, kita gembahkan di dalam jiwa, kita gembahkan di dalam hati, kita gembahkan di dalam ruh, kita gembahkan di dalam hidup ini dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini kami mendapatkan surat dari Sang Kekasih agar kita tahu bahwa sang kekasih ini sangat amat merindukan kita, sangat amat mengharapkan kita, sangat amat kangen kepada kita agar kita mau kembali kepada sang kekasih hati kita. Yang mana sudah sekian lamanya kita pergi jauh dari sang kekasih hati. Yang mana kita selama ini bepergian jauh sekali meninggalkan sang kekasih. Maknanya kita diharap oleh sang kekasih merindukannya jua. Kita diharap oleh sang kekasih untuk segera datang menemuinya jua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita selama ini selalu jauh dan jauh dari sang kekasih hati? Karena selama ini kita punya kekasih lainnya. Jadi kita tidak mau pulang kepada sang kekasih hati karena ketika saat kita melancong, saat kita mengembara, kita bertemu dengan kekasih yang lainnya di
luar dari sang kekasih hati. Jadi ketika kita mengembara ke dunia ini, kita banyak berjumpa dengan sang kekasih yang mana ia membutakan hati kita dari kekasih kita yang dahulu. Sehingga kita terlena di dalam kekasih yang baru ini. Kita tidak kangen lagi kepada kekasih hati yang awal. Kita tidak kangen lagi kepada kekasih kita yang menciptakan kita. Kita tidak kangen lagi kepada sang kekasih yang membuat kita ada. Kita tidak kangen lagi kepada sang kekasih yang mewujudkan kita. Kita tidak kangen lagi kepada sang kekasih yang menghidupi kita. Kita tidak kangen lagi kepada sang kekasih yang menggerak-gerakkan kita, yang memperjalankan kita, yang menguasai kita. Kita tidak kangen lagi kepada sang kekasih hati yang mana dari dialah kita ada di sini. Kita terlena dengan kekasih-kekasih baru. Kita terlena dengan pujaan-pujaan hati yang baru yang kita tatap di hadapan kita. Meskipun kekasih-kekasih kita yang baru ini banyak membuat kita marah, banyak membuat kita benci, banyak membuat kita tersungkur, banyak membuat kita jatuh, banyak membuat kita kecewa, banyak membuat kita dendam, banyak membuat kita sakit hati. Tapi kekasih-kekasih baru yang ada di hadapan kita ini tetap dan tetap kita cintai meskipun menyakitkan hati kita selama ini. Sementara kekasih kita yang dahulu kita abaikan keberadaannya di hati kita. Sedangkan kekasih kita yang dahulu kita tiadakan keberadaannya di hati kita. Sedangkan kekasih kita yang dulu kita hapus kehadirannya di dalam hati kita selama ini. Sedangkan kekasih kita yang dahulu kita hapus kehidupan kekuasaannya dari hati kita selama ini. Hingga suci bersih dari nama, dari kehadiran, dari kewujudan, dari kehidupan, dari kekuasaan sang kekasih hati yang dahulu berganti dengan kekasih yang baru, berselingkuh dengan kekasih yang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi awal tadi ada lagu Kangen miliknya Dewa. Itu tanda bahwa sang kekasih hati yang dulu telah lama kangen pada kita. Telah lama rindu kepada kita. Tapi kangen dan rindu sang kekasih hati kita yang dulu kita abaikan. Kita selingkuh dengan kekasih-kekasih yang baru yang ada dan yang kita temui di dunia ini. Akhirnya surat-surat itu merupakan di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itulah surat-surat darinya. Agar kita tahu agar kita mau kembali kepada sang kekasih hati kita yang dulu. Di dalam surat-suratnya, di dalam Al-Quran kita sudah diberi petunjuk agar
kita bisa pulang kembali, mencintai kembali sang kekasih hati yang dulu. Ditunjukkanlah kendaraan-kendaraan mewahnya. Ditunjukkanlah arah-arah untuk kembali kepada sang kekasih. Apa kendaraan mewahnya? Kendaraan mewah bila kita masih tertekun di dalam sudut pandang syariat, kita masih main-main dengan barang yang baru, kita masih cinta-cinta kepada barang yang baru, yakni syariat, maka kendaraan mewahnya ya sholat, kendaraan mewahnya ya zakat, kendaraan mewahnya ya puasa, kendaraan mewahnya ya berhaji, kendaraan mewahnya ya berzikiran, kendaraan mewahnya ya bersolawatan, kendaraan mewahnya ya tahajjudan, kendaraan mewahnya ya sholat duha, kendaraan mewahnya perbuatan-perbuatan baik yang selama ini ingin mendapatkan sesuatu pahala dan surga di dalamnya. Jadi kendaraan mewah untuk kembali kepada Allah lewat sudut pandang syariat ya laku yang disebutkan tadi itu kendaraan mewahnya. Kereta kencananya menuju lautan hayatullah secara syariatnya. Akan tetapi surat dari kekasih hati itu bukan kita kendarai dengan kendaraan yang fana ini. Bukan kita kendarai dengan kendaraan badaniah ini. Guna untuk menuju bertemu dengan kekasih yang dahulu, tidak cukup kita menuju kepadanya memakai kendaraan-kendaraan yang serba hancur ini. Yakni memakai ilmu raga, memakai ilmu syariat, memakai ketakaburan diri kita di dalam ibadah, memakai kesombongan kita di dalam ibadah, memakai kebanggaan kita di dalam ibadah, memakai kemuliaan kita di dalam ibadah. Bukan itu kereta kencana atau kendaraan yang super mewah untuk dijadikan mi'raj kembali kepada sang kekasih hati. Bukan itu kendaraan mewahnya. Itu kan kendaraan yang baru. Itu kan kendaraan yang kita agung-agungkan. Itu kan kendaraan baru yang kita eluh-eluhkan. Itu kan kendaraan baru yang kita bangga-banggakan di dunia ini sejak kita berselingkuh menjadikan kekasih baru apa yang kita saksikan di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi takkan mungkin berhasil kita bisa menemui sang kekasih hati kita yang dahulu dengan memakai barang yang baru. Takkan mungkin kita bertemu dengan sang kekasih hati kita yang dahulu dengan menunggangi kendaraan-kendaraan yang super mewah yang selama ini kita lakukan. Kendaraan-kendaraan yang mana munculnya kendaraan itu dari hawa nafsu kita sendiri. Dari perselingkuhan diri kita sendiri. Ketika kita berselingkuh dengan hawa nafsu, maka lahirlah anak-anak kita yang baru. Apa? Cinta dunia, itulah anak kita. Cinta urusan dunia, itulah anak-anak kita. Cinta kepada harta, itulah anak-anak kita. Cinta kepada ilmu, itulah anak-anak kita.
cinta kepada amal ibadah, itulah anak-anak kita yang selalu membawa fitnah bagi diri kita. Anak-anak kita yang selalu membawa keburukan-keburukan dan pasti akan selalu membakar diri kita hidup-hidup di dalamnya. Karena dari perselingkuhan itu menghasilkan anak-anak yang haram. Anak haram. Jadi anak yang tidak seharusnya dilahirkan ke muka bumi ini. Anak yang tak seharusnya kita berbuat zina di dalamnya. Apa perbuatan zina kita selama ini? Kita selingkuh dari Allah, mencintai hawa nafsu kita sendiri. Itulah agung-agungnya perzinahan di muka bumi ini. Sehingga semuanya akan mendapatkan fitnah-fitnah yang keji dan mungkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang ada di dalam tatanan syariat itu pun hakikatnya sudah ada lebih dahulu di dalam setiap hati manusianya. Selingkuh sudah ada, berbuat zina sudah ada, anak-anak hasil zina sudah ada, malapetaka, fitnah sudah ada di dalam hati kita. Kenapa semua ini selama ini terpendam di dalam hati kita? Karena kita berasik-asikan dengan kekasih kita sehingga semuanya tenggelam di dalam hati kita. Nampaknya kita terlalu terlena cinta pada kekasih kita yang baru, yakni hawa nafsu. Sehingga penyakit-penyakit itu, anak-anak hasil perzinahan itu tidak pernah kita lihat dan kita abaikan. Kita enjoy saja berkasih-kasihan dengan kekasih kita yang baru, yakni hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perkawinan, dengan ketemunya kita, dengan kita menselingkuhi Allah selama ini, berarti kita sudah jatuh. Kita sudah meninggalkan amanah-amanah Allah. Berarti kita sudah firaq, bercerai-berai dengan kekasih kita yang terdahulu. Berarti seluruh kehidupan kita selama ini tinggal di dalam fitnah. Kehidupan kita selama ini tinggal di dalam anar. Kehidupan kita selama ini tinggal di dalam lembah dosa. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalamnya, semuanya lembah dosa. Kenapa? Karena di kanan dan kiri kita lembah dosa. Atas dan bawah kita lembah dosa. Semuanya lembah dosa. Meskipun kita di dalam lembah dosa itu melakukan sholat. Meskipun di dalam lembah dosa itu kita melakukan ibadah-ibadah. Meskipun di dalam lembah dosa itu kita beribadah. Meskipun di dalam lembah dosa itu kita sholat. Meskipun di dalam lembah dosa itu kita mengaku-akui sudah beragama dan bertuhan. Namun semuanya hanyalah fitnah belaka. Semuanya hanyalah kadzib belaka. Semuanya hanyalah dusta belaka. Semuanya hanyalah kebohongan. Kebohongan saja.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah keadaan hati kita selama ini. Sehingga Allah selalu mendatangkan surat, Allah memberikan surat, Allah mengirimkan surat lewat ayat-ayat sucinya kepada kita. Tapi kita selama ini ogah memahami. Jangankan memahami, baca saja ogah, apalagi memahaminya. Kita selama ini tidak menghiraukan rasa kangennya sang kekasih hati kita yang dahulu. Kita lebih mementingkan kekasih-kekasih kita yang baru, yang kita tatap di alam dunia ini. Kita lebih mewujudkan kekasih-kekasih yang baru kita daripada mewujudkan kekasih yang lama sudah kita campakkan dahulu. Maka dari itu, sang kekasih hati yang dahulu itu tidak bosan-bosannya rindu pada kita. Tidak bosan-bosannya kangen kepada kita. Tidak bosan-bosannya menyuruh kita segera kembali pulang kepadanya. Tapi kita berhubung kekasih hati kita yang baru ini selalu membisikkan dan menggoda kita untuk melalaikan kekasih kita yang lama. Sehingga kita terlena dengan senyuman kekasih yang baru. Sehingga kita terlena dengan tawaran-tawaran yang indah kekasih yang baru ini. Yakni hubbud dunya. Kita terlena di dalamnya. Sudah kita ketahui di dalam surat dari sang kekasih dari Allah bilang begini. Ku ampuni apapun yang kau lakukan. Apapun. Tapi hanya satu yang tak bisa ku ampuni. Yakni ketika hatimu ingkar. Ketika hatimu syirik. Ketika hatimu mensekutukanku dengan dirimu di hatimu. Ketika hatimu mensekutukanku dengan cinta-cinta barumu. Itulah dosa yang tak dapat ku ampuni. Kalau secara syariatnya, ku doakan kau selalu mendapatkan azab. Agar kau akan kembali dan mengingat kekasihmu ini. Ketika kau tersesat di luar sana. Nah, jadi pada intinya dosa. Puncak-puncaknya dosa, mbah dosa. Seagung-agungnya dosa. Ketika di dalam hati kita tidak ada sang kekasih. Yang ada hanya yang baru. Yakni diri kita dan kekasih hati kita. Yakni hawa nafsu kita dan anak cucu kita yang ada di dalam hati kita. Apa? Seluruh urusan-urusan dunia. Itulah keluarga yang terkena azab dan fitnah dari Allah. Itulah karma-karma bahwa kita selama ini selingkuh jauh dari Allah. Akhirnya kena karma dan azab. Kena fitnah. Kena siksaan-kesiksaan dunia. Apapun yang kita cintai di dalam dunia ini pasti akan menyiksa kita. Kenapa? Karena kita cinta kepadanya. Akan tetapi bila kita tidak cinta, bila kita tidak selingkuh dari kekasih yang dahulu, yakni yang mewujudkan kita, yakni yang menghidupkan kita, yakni yang menguasakan kita, yakni yang memperjalankan kita. Bila kita tidak selingkuh darinya, maka cinta-cinta kita hanyalah tetap kepadanya. Maka kita bebas dari fitnah-fitnah.
kita bebas dari api-api yang membakar hati ini. Maka anak cucu kekasih kita yang selama ini kita senang berselingkuh dengannya dihancurkan, ditinggalkan. Kita kembali kepada kekasih hati yang dulu. Maka kita selamat dari anar, dari jahanam, dari siksa-siksa azab yang pedih. Itulah cara kita kembali. Maknanya agar kita selamat di dunia ini, maka kembalilah kepada sang kekasih hatimu yang mengadakanmu hingga kau ada di dunia ini. Itulah hakikat apa yang ada di dalam lagu yang berjudul Kangen Itu. Jadi lagu pun bisa ada rahasia di balik rahasia. Yakni bila hati sudah kembali kepada sang kekasih, maka apapun akan muncul rahasianya. Permata-permatanya akan muncul di dalamnya. Kenapa? Karena yang dicintainya adalah permata hatinya. Namun bila kita selingkuh dengan hawa nafsu, maka terpendamlah permata-permata itu. Jangankan permata yang ada dalam lagu, permata yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Itulah Adam dan Hawa. Jadi supaya sama-sama mengabdi kepadaku. Berhubung Adam cintanya dengan Hawa, berhubung yang tak ada mengaku-ngaku ada, maka tersesatlah sang Adam menuju Hawa. Maka diturunkanlah ke dunia. Maka dipersulitlah di dalam mencari dunia. Dipaksa untuk mencari dunia. Dipaksa untuk bersyariat, dipaksa untuk mengaku-akui semua kekuasaan itu datang dari dirinya, dipaksa dan dibakar di dalamnya sampai waktu yang ditentukan, sampai ketemu dengan baiat atau dengan baiatul akbar ketika syakaratul maut, ketika lonceng berbunyi, tanda kita wajib kembali dengan paksa dan siksa serta azab yang pedih ketika kita lagi asik-asikan bercinta dengan kekasih kita yang baru. Ada Israel yang memaksa kita membawa kembali kepada sang kekasih hati, meskipun dengan paksa siksa yang sangat amat pedihnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bacalah surat cinta dari sang kekasih hati kita. Bacalah dengan apa? Iqra, wahai hambaku, bacalah. Apa yang dibaca? Aku bacalah. Bacalah diriku. Maknanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanku yang menciptakan kamu. Maknanya bacalah dirimu itu, wahai Halim. Kamu di dunia ini, siapa yang mendatangkanmu? Kamu di dunia ini, siapa yang mewujudkanmu? Kamu di dunia ini, siapa yang menghidupkanmu?
Kamu di dunia ini siapa yang menguasaimu? Kamu di dunia ini siapa yang menggerakkanmu? Kamu di dunia ini siapa yang bisa membisahkan bicara-bicaramu itu? Wahai Halim, di dalam dunia ini siapa yang bisa mensolatkan kamu itu? Siapa yang membuatmu bisa ibadah itu? Siapa yang bisa membuatmu kaya raya itu? Ingatlah aku, tanpa hidupku, tanpa kuasaku, kau Adam takkan pernah ada di sini. Itu yang harus kau baca, itu yang harus kau selami. Marilah para sahabatku, kita membaca diri kita. Kita menyelami lagi dengan 3 menit saja. Kita berlatih pulang menemui sang kekasih. 3 menit saja kita kembali masuk ke dalam masjid kita yang selama ini kita tinggalkan. Kita masuk ke dalam masjid yang suci dan di dalamnya kita wajib bersujud di dalam masjid ini. Makna bersujud itu ada apa? Di dalamnya kita menghancurkan, mengadamkan kembali asal muasal diri manusia kita agar tidak selingkuh lagi dengan barang yang baru. Hancurkan dirimu, maka nyatalah penciptamu. Hancurkan dirimu, maka nyatalah kekasihmu yang selama ini kau tinggalkan. Silahkan 3 menit, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana rasanya? Apa sudah ketemu? Wahai sahabat, sudah ketemukah dengan sang kekasih? Atau masih pura-pura ketemu? Masih pura-pura saja? Ya memang tak segampang itu. Karena kenapa? Karena sudah lama sekali kita meninggalkannya. Tentunya kita pun juga lupa arah jalan pulang kemana. Dulu kita pergi ke dunia pun kita dengan tutup mata. Seketika itu tiba-tiba kita sudah ada di dunia. Lalu bagaimana mungkin kita tahu jalan pulang? Sementara kita didatangkan ke dunia ini pun ketika itu mata kita ditutup. Kita tidak tahu dari mana kita berasal. Ya memang harus telaten, harus mengikuti, mengulang-ulang
kajian-kajian di uripe Allah. Minimal satu kajian 21 kali. Kalau itu sudah dijalankan, maka kepahaman kita akan bertambah. Minimal. Dulu ada orang yang saudara kita yang berbaiat. Baiatnya sudah setahun yang lalu. Sebelum berbaiat, beliau bilang, Kang Halim, selama ini saya mendengarkan paparan-paparan di uripe Allah. Satu kali paparan itu sampai saya ulang-ulang sampai 50 kali. Setiap judul 50 kali. Tapi ya bagaimana ya supaya lepas semuanya itu. Jadi saya sarankan untuk mudahnya biar tak disiksa lagi, ya melewati pintu baiat. Agar apa? Agar tidak belajar lagi. Untuk melepaskan apa-apa yang kita rasa sebagai kepahaman kita. Jadi akhirnya beliau berbaiat. Alhamdulillah. Beliau mengatakan tanpa baiat takkan pernah bisa. Sampai pulang kembali kepada asal di mana kita datang dan berpulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang harus latihan dan latihan. Latihan minimal ketika kita duduk, kita masuk ke dalam diri. Sebentar saja. Ketika itu, ketika berdiri kita latihan lagi. Saat makan kita latihan lagi. Pokoknya di dalam segala lini kita melakukan latihan dan latihan. Karena apa? Karena pada hakikatnya Siratal mustaqim itu adalah semua keadaan-keadaan kita. Semua aktivitas-aktivitas kita. Itulah yang dikatakan, itulah yang dimaksud Siratal mustaqim. Menuju Tuhan. Tapi saking sulitnya untuk melewati itu di dalam semua keadaan, di dalam semua aktivitas, hingga para alim ulama, para kiai, hingga mengkiaskan, mensimbolkan sulitnya seperti melewati rambut yang dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking kecilnya sampai anak kutu pun tak bisa lewat saking kecilnya. Apalagi kita. Jadi semua itu dikiaskan hingga seperti itu. Saking sulit yang menuju Allah. Kebanyakan kita selama ini pahamnya hanya paham-pahaman. Makrifatnya hanyalah makrifatan, seolah-olah saja makrifat, hakikatnya tidak bermakrifat. Manusia tenggelam di dalam menjaga Allah di dalam sholat-sholatnya. Manusia tenggelam di dalam menjaga Allah di dalam ibadah-ibadahnya. Manusia tenggelam dengan menjaga Allah, menjaga makrifat-makrifatnya. Manusia tenggelam dengan merasa dirinya yang paham, akhirnya tenggelam di dalamnya. Banyak manusia yang tenggelam di dalam laku ketaatan. Banyak manusia tenggelam di dalam laku kebaikan. Kenapa? Karena semuanya masih bersama-sama kekasih yang baru tanpa dengan kekasih yang lama. Maka dari itu semuanya di dalamnya penuh dengan api-api yang membakar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermudah perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjuki dengan jalan yang lurus.
Alhamdulillahirabbil alamin. Maka cukuplah kiranya sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita gembahkan sholawat dzalimin daf'ul bala agar terhindar hati kita dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.